Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di sesi kali ini kita akan belajar untuk di auditing 2, yaitu topik di auditing the revenue cycle. Jadi bagaimana sih mengaudit dari siklus pendapatan? Sebelum kita mulai untuk memahami apa sih sebenarnya di auditing revenue cycle dan prosesnya apa saja, jadi alangkah baiknya kita niati dulu untuk di pertemuan kita di sesi kali ini ya, dengan niat untuk mencari ilmu, ya, niat untuk menuntut ilmu. Jadi utamanya adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat yang pertama terkait dengan di mencari ilmu. Yang kedua adalah niat untuk menghidupkan agama Islam. Ini saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Ya. Jadi kalau dibaca ya, dalam bahasa Arab, Sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wa yambagi ayyam ya talibu bi. Wa yambagi ayyam ya talibu bi. Talabil ilma ridallahi tubi. Talabil ilma ridallahi tubi. Seyogyane nuntut ilmu diniati. Golek ridhone Allah kang maha suci. Menuntut ilmu harusnya diniati. Mencari ridho Allah yang maha suci. Sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wa daral akhirata ihya dinihi. Wa daral akhirata ihya dinihi. Wa bihi ayyam ya ibqadinihi. Wa bihi ayyam ya ibqadinihi. Lan amrih ganjaran akhirat lan uga ngurip lan langgengake agama. Juga diniati mencari pahala
menghidupkan dan melanggengkan agama. Shallallahu alaihi Muhammad. Baik, untuk di agenda kita di sesi kali ini yaitu di belajar untuk di audit revenue cycle. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama terkait dengan tujuan dari audit revenue cycle itu sendiri seperti apa. Kemudian konsepnya audit revenue cycle itu sendiri, kemudian proses dan audit itu sendiri seperti apa. Jadi tujuan pembelajarannya di audit revenue cycle di sini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari revenue cycle. Jadi sebenarnya apa sih revenue cycle itu? Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep pengujian substantif revenue cycle. Jadi apa sih sebenarnya revenue cycle itu? Ya. What is revenue cycle? Kira-kira yang ada dalam benak Anda seperti apa? Ya, kalau ditanya terkait dengan di revenue cycle. Jadi revenue cycle itu sendiri atau siklus pendapatan itu merupakan siklus transaksi yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang dan jasa. Jadi transaksi yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang dan jasa. Dengan syarat barang dan jasa tersebut merupakan objek penjualan utama perusahaan. Syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan itu merupakan objek dari penjualan utama sebuah perusahaan. Jadi maksudnya ini seperti apa? Jadi kalau misalnya Anda punya perusahaan, jadi perusahaan misalnya punya toko kelontong. Jadi yang menjual ada pasir, ada semen, ada besi, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada transaksi penjualan, ya, transaksi yang berhubungan dengan penjualan, jadi misalnya beli semen, ya, kemudian beli besi, atau beli pasir, berarti itu masuk di transaksi penjualan. Tapi perusahaan itu kan tentunya tidak hanya memiliki aset itu. Jadi misalnya memiliki ya truk ya untuk angkut. Jadi kalau misalnya truk untuk angkut itu dijual, apakah masuk dari transaksi penjualan? Tentu tidak. Ya, karena barang tersebut itu bukan merupakan objek penjualan utama dari perusahaan. Nah, itu masuk dari transaksi penjualan itu. Jadi dalam hal ini berarti transaksi yang berkaitan dengan di proses penjualan utama perusahaan. Siklus pendapatan itu sendiri, ya dalam hal ini bersumber dari penjualan. Jadi siklus pendapatan itu kalau kita dalam akuntansi, ya dari kita misalnya pernah baca melihat di sistem informasi akuntansi ada beberapa bagian. Diawali mulai dari pelanggan datang, kemudian bagian penjualan, ya, kemudian ada mailroom kalau memang ada mailroomnya, atau enggak kalau masih ke kasir. Kalau itu menimbulkan piutang, ya piutang, ya, bagian buku besar, dan bagian audit intern, dan ke bank, itu ke pembayaran. Itu secara umum dari siklus pendapatan. Ya, jadi sedangkan dari gambaran tersebut, ya, perlu kita identifikasi, perlu kita pahami, jadi transaksi dan saldo rekening yang terkait di siklus pendapatan itu apa? Atau revenue cycle. Jadi yang pertama adalah transaksi ya, dan saldo rekeningnya seperti apa adalah yang pertama adalah penjualan tunai. Jadi jika sebuah perusahaan itu melaksanakan penjualan tunai, kira-kira yang bertambah itu apa? Kas. Kas kalau kas bertambah di debit. Itu nanti. Kemudian selain kas apa lagi? Berarti penjualannya bertambah. Penjualan bertambah di debit apa di kredit? Di kredit. Kemudian selain penjualan tunai ada lagi penjualan kredit. Kalau terjadi penjualan kredit, yang bertambah apa? Piutang. Nah, selain penjualan. Kemudian ada lagi yang terkait dengan di transaksi, yang terkait dengan di siklus pendapatan, pelunasan piutang.
Kalau pelunasan piutang yang bertambah apa? Kas. Ada potongan tunai, ya, yang didebit potongan tunainya. Ada retur penjualan. Jadi ini berhubungan dengan saldo rekening, retur penjualan, dan piutang dagang. Kemudian ada kerugian piutang. Jadi rekening yang berkaitan dengan transaksi kerugian piutang adalah kerugian piutang itu sendiri dan cadangan kerugian piutang. Ada lagi transaksi penghapusan piutang. Rekening yang terkait dengan di penghapusan piutang adalah cadangan kerugian piutang dan piutang dagang itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam kita nanti melaksanakan kegiatan audit, ya, apa sih yang sebenarnya kita periksa, ya, kita nilai, ya, adalah terkait dengan di siklus pendapatan. Itu paling tidak ada beberapa transaksi ini, mulai dari transaksi penjualan tunai, penjualan kredit, pelunasan piutang, potongan tunai, sampai dengan penghapusan piutang. Dengan memperhatikan dari masing-masing saldo rekening. Jadi masing-masing transaksi tersebut memiliki atau berhubungan dengan saldo rekening. Ya, itu gambaran dari transaksi dan saldo rekening. Kemudian tujuan khusus, ya, dari audit itu sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya jadi tujuan dari audit itu adalah menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening di siklus pendapatan. Itu tujuan khusus dari audit siklus pendapatan atau audit revenue cycle. Jadi menguji wajar tidak sih, ya, asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening di siklus pendapatannya. Di siklus pendapatannya. Kewajaran ini dapat kita baca, ya. Jadi kalau di sini dapat kita kategorikan asersi manajemen itu harus, ya, harus kaitannya memenuhi di 5 hal. Yang pertama adalah eksistensi atau terjadinya. Yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian atau alokasi, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Ini saya jelaskan dengan contoh. Jadi kalau misalnya ada sebuah transaksi, ya, transaksi di sini, jadi asersi manajemen menyajikan informasi bahwa saldo piutang dagangnya masih 300 juta. Bagaimana seorang auditor untuk, ya, menilai kewajarannya? Pertama, ya, kita laksanakan pengujian asersi, eksistensi, dan terjadinya. Maksudnya apa? Jadi membuktikan bahwa piutang tersebut ada. Jadi jangan-jangan nanti ada piutang 300 juta, enggak tahu itu piutang yang kepada siapa. Dan itu. Dia harus membuktikan bahwa memang piutang tersebut betul-betul ada. Misalnya dengan konfirmasi piutang. Serta membuktikan bahwa transaksi piutang benar-benar terjadi. Ya, jadi otomatis kita memeriksa faktur penjualan kredit. Nah, itu terkait dengan di eksistensi dan terjadinya. Setelah kita melaksanakan pengujian asersi, eksistensi, dan terjadinya, jadi masih di saldo piutang, jadi kita laksanakan pengujian asersi kelengkapan. Jadi di dalam pengujian asersi kelengkapan di sini menguji dan membuktikan tentang kemungkinan adanya piutang yang belum dicatat dan dilaporkan dalam saldo piutang. Betul tidak? Ya, piutangnya itu memang betul-betul 300 juta. Atau malah jangan-jangan lebih. Makanya seorang auditor harus membuktikan ini terkait di siklus pendapatan. Jadi caranya bagaimana? Bisa dengan cara menelusuri bukti piutang atau faktur penjualan kredit ke buku jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Nah, di sini. Jadi auditor akan melihat catatan yang dimiliki oleh manajemen. Jadi
Jurnalnya bagaimana, seperti apa? Dari jurnal kemudian lihat ada buku pembantunya tidak? Dari buku pembantu ada di buku besarnya tidak? Ya, kalau dalam akuntansi, jadi kegiatannya kan itu. Jadi kegiatan akuntansi yang pertama kali itu, masih ingat kira-kira apa? Jurnal. Jadi kegiatan akuntansi pencatatan pertama kali itu adalah jurnal. Jadi kalau tidak ada jurnal, tidak ada catatan, ya bagaimana mau diperiksa? Makanya ini kaitan di asersi kelengkapan. Jadi setelah kita melaksanakan pengujian di asersi kelengkapan, kita lanjut ke pengujian asersi hak dan kewajiban. Jadi di dalam pengujian asersi hak dan kewajiban di sini, auditor akan membuktikan bahwa piutang tersebut hak perusahaan. Misalnya menguji pisah batas transaksi. Ya, pisah batas transaksi. Jadi ingat syarat penjualan FOB shipping point, ya, destination. Serta membuktikan ada tidaknya kewajiban di balik piutang. Ini hak dan kewajiban, buktikan itu. Jadi membuktikan bahwa memang betul-betul piutang tersebut sudah menjadi hak dari perusahaan. Dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan hak tersebut sudah dilaksanakan. Jadi membuktikan ada tidaknya kewajiban di balik piutang, misalnya piutang menjadi jaminan utang atau dijual dengan garansi, ya, sales with resource, ya, jadi sales with recourse. Di sini ini adalah terkait di pengujian asersi hak dan kewajiban. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita melaksanakan pengujian asersi hak dan kewajiban, yang keempat adalah pengujian asersi penilaian atau alokasi. Jadi menguji kewajaran pencadangan piutang serta penghapusan piutang, misalnya dengan mereview penentuan persentase kerugian piutang membandingkan dengan persentase tahun sebelumnya. Wajar tidak? Dan menghitung kembali jumlah kerugian piutang yang dicadangkan. Itu adalah proses, ya, untuk meyakinkan kewajaran dari asersi manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pengujian asersi terkait dengan di penyajian dan pengungkapan. Jadi auditor akan mereview ketepatan penyajian piutang dalam neraca. Misalnya tentang penempatan piutang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di neraca, jadi sudah diklasifikasikan piutang jangka pendek, piutang jangka panjang. Walaupun, ya, kalau secara mungkin teori seluruh piutang itu pada dasarnya jangka pendek. Kenapa? Karena pada saat jatuh tempo itu akan menjadi piutang jangka pendek. Walaupun kita punya piutang 2 tahun, tapi kalau sudah 1 tahun berlalu maka akan menjadi piutang jangka pendek. Jadi mereview kecukupan mengungkapkan atas saldo piutang, misalnya tentang adanya piutang yang dijaminkan atau adanya penjualan piutang bergaransi. Itu adalah gambaran bagaimana meyakinkan kewajaran dari asersi manajemen. Jadi sebagai bahan auditor untuk, ya, memberikan kewajaran, ya, meyakinkan kewajaran dari transaksi tersebut. Dan yang perlu Anda pahami, jadi seorang auditor nanti, jadi kira-kira risiko dari siklus pendapatan atau revenue cycle itu apa saja sih? Nah, ini juga perlu Anda pahami. Jadi Anda selain memahami proses dari pengauditan untuk siklus pendapatan, risiko dari siklus pendapatan itu ibaratnya yang biasanya terjadi, ya. Jadi pertama adalah tendensi untuk memperbesar saldo piutang. Tendensi, niatan untuk memperbesar saldo piutang.
Karena apa sih? Jadi jika perusahaan itu ingin dilihat asetnya itu terlihat besar, ya, bisa saja piutangnya dinaikkan. Jadi piutangnya naik, otomatis ya asetnya kan akan menjadi naik. Tendensi. Karena apa? Karena kalau sudah niatan itu biasanya supaya pengen dilihat, oh perusahaan ini sekarang ya, jadi terlihat lebih maju karena apa? Asetnya terlihat besar. Betul tidak? Sebenarnya asetnya memang betul-betul besar. Kemudian tendensi memperbesar saldo penjualan. Ini ada berbagai ya macam niat. Tendensi memperbesar saldo penjualan. Untuk apa sih kok saldo penjualan diperbesar? Jadi oleh manajemen itu agar apa? Oh, terlihat prestasi. Ya, manajer itu bagus sehingga apa? Penjualannya dinaikkan. Kalau penjualan naik kan otomatis tinggi, otomatis kan nanti ya piutangnya juga besar, ya nanti labanya juga besar. Kemudian risiko di siklus pendapatan itu adalah volume transaksi cukup besar. Jadi kalau ada volume atau transaksi yang memang banyak sekali, ini potensi salah saji juga semakin besar. Kecuali SPI yang diterapkan di dalam sebuah perusahaan itu memang sangat memadai untuk pengendalian. Ini terkait di risiko di dalam siklus pendapatan. Ya. Jadi selanjutnya adalah terkait dengan di prinsip-prinsip pengendalian. Ya. Jadi kalau tadi berbicara kaitan dengan SPI, bagaimana sih prinsip pengendaliannya? Jadi perhatikan efektivitas implementasi elemen-elemen dasar SPI pada siklus pendapatan. Misalnya apa? Lingkungan pengendalian. Aktivitas pengendalian. Penaksiran risiko. Sistem informasi dan komunikasi untuk transaksi penjualan. Monitoring terhadap kinerja dan sistem pada siklus pendapatan. Ini. Dilakukan pengujian terhadap efektivitas SPI-nya. Bisa secara sampling saja. Nah, itu kaitannya dengan tadi di awal. Ya, jadi efektivitas kaitannya dengan di SPI. Kemudian dokumen apa saja yang terlibat terkait dengan di siklus pendapatan? Jadi pertama adalah bukti penjualan tunai. Ada banyak dokumen. Bukti pengiriman barang, faktur penjualan kredit, bukti penerimaan kas, memo kredit, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang, buku besar piutang, dan jurnal umum. Itu adalah dokumen-dokumen yang terlibat, yang terkait dengan di revenue cycle. Dari sekian banyak dokumen tersebut, kemudian apa saja fungsi yang ada? Jadi fungsi yang ada terkait untuk menjalankan seluruh dokumen itu paling tidak ya, ada fungsi pelayanan pelanggan. Ada fungsi penjualan. Ada fungsi pengiriman. Ya, ada fungsi pencatatan piutang. Fungsi penagihan. Fungsi penerimaan kas dan fungsi otorisasi transaksi. Itu adalah fungsi yang terlibat terkait di revenue cycle. Lalu bagaimana prosedur pengujian substantifnya di dalam revenue cycle itu sendiri? Jadi prosedur pengujian substantif untuk revenue cycle yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini dilalui dari mulai pendahuluan dan yang lainnya. Yang kedua ada prosedur pengujian detail transaksi. Kemudian ada prosedur pengujian saldo rekening. Ada prosedur review penyajian dan pengungkapan. Itu prosedur pengujian substantif di dalam revenue cycle. Kalau digambarkan dalam sebuah diagram,
Ya. Untuk prosedur pengujian substantif di siklus pendapatan, ada transaksi siklus pendapatan yang meliputi beberapa transaksi di awal tadi, penjualan, pengiriman, penagihan, penerimaan kas sampai penjaminan piutang. Ya. Itu kita lihat ya, bukti transaksinya. Kita lihat bukti transaksi, kemudian dari bukti transaksi kemudian kita lihat jurnal atau registernya ke buku besar, buku pembantu. Kemudian menjadi sebuah laporan keuangan dan itu diberikan kepada laporan manajerial. Itu seperti apa? Itu di prosedur pengujian substantif untuk siklus pendapatan. Jadi dicontohkan ya, untuk prosedur pengujian substantif ya, misalnya ini rekening Z. Jadi pengujian detail transaksi secara sampling ya, vouching dan tracing. Ya. Kemudian pengujian detail transaksi secara sampling, vouching dan tracing, ya, dan pengujian saldo rekening. Jadi kalau diterapkan, ya, prosedur pengujian substantifnya itu adalah misalnya untuk prosedur analitis. Tujuannya apa sih? Untuk memprediksi potensi salah saji saldo rekening. Cara pengujiannya apa? Membandingkan saldo rekening dengan saldo sebelumnya atau dengan angka pembanding lain. Ini prosedur analitis. Jadi seorang auditor ya akan membandingkan saldo rekening ya sekarang dengan tahun sebelumnya. Makanya kalau sekarang itu kan ada yang namanya laporan komprehensif, menyajikan jadi 2 periode dalam satu laporan. Kemudian ada lagi di prosedur pengujian substantif yaitu pengujian detail transaksi. Tujuannya apa? Menguji detail transaksi secara sampling. Cara pengujiannya bagaimana? Melakukan vouching dan tracing ya, atas transaksi yang diuji. Prosedur ini ya merupakan tindak lanjut dari prosedur analitis. Jadi setelah Anda seorang auditor itu nanti membandingkan saldo ya, di periode yang diperiksa dengan tahun sebelumnya bisa dilakukan ya, vouching dan tracing. Jadi kalau vouching itu sendiri apa? Ya. Jadi vouching itu merupakan jadi mengidentifikasi ya, sebuah saldo rekening ya, yang berawal dari saldo rekening. Saldo rekening, kemudian kita coba lihat ya, ini asalnya dari mana, buku besarnya. Kemudian dilihat ya, buku pembantunya. Kemudian dilihat sampai jurnalnya, kemudian dilihat buktinya. Atau di tracking. Tracking itu atas sebuah transaksi berarti misalnya Anda menemukan sebuah bukti transaksi, kemudian bukti transaksi tersebut sudah dicatat dalam jurnal atau belum. Setelah dicatat dalam jurnal, kemudian jurnal tersebut dimasukkan kemana? Sudah di-input ke buku pembantu dan buku besar sampai menjadi saldo rekening atau belum? Nah, itu adalah prosedur pengujian substantif untuk pengujian detail transaksi. Jadi, prosedur pengujian detail saldo rekening ini memiliki tujuan memastikan kewajaran saldo rekening. Ya. Jadi memastikan kewajaran rekening ini cara pengujiannya bagaimana? Melakukan konfirmasi, ya, perhitungan fisik atau prosedur yang lain. Sedangkan prosedur review, ya, ini memastikan ketepatan penyajian dan kecukupan pengungkapan. Ya, jadi kalau digambarkan, ya, melaksanakan pengujian substantif itu secara detail itu dimulai dari pendahuluan, analisis, detail transaksi, detail saldo rekening, penyajian dan pengungkapan.
Itu adalah gambaran dari prosedur pengujian substantifnya untuk audit siklus pendapatan. Untuk lebih dalamnya, ya, coba Anda analisis ya, kasus berikut. Di kasus berikut. Seperti apa gambaran Anda, pemahaman Anda terkait dengan di audit siklus pendapatan revenue. Saya cukupkan sekian. Jadi untuk penjelasan singkat saya terkait dengan di audit revenue cycle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.